Oke, gimana kabarnya siang ini? Sehat ya? Masih semangat ya? Siap, Pak. Siap, masih Pak. Masih ya? Saya nggak semangat, aduh. Bercanda. Jangan semangat, tetap menyerah, gitu ya slogannya. Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf sebelumnya ya, saya baru nyampe kampus. Tadi kehujanan di tengah jalan, tapi alhamdulillah masih bisa sampai dengan selamat dan kita bisa melanjutkan pekerjaan kita yang tadi pagi ya, teori terkait dengan pengendaraan jarak jauh. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengolah datanya gitu. Nah, jadi tapi sebelumnya ini juga karena nggak tahu ya kenapa ya selalu hari Kamis gitu ya. Hari Kamis ini tiba-tiba ada rapat nanti jam 2-an. Jadi saya cepat saja gitu ya, terkait dengan pengenalan referensi pengambilan data gitu ya. Kemudian selanjutnya nanti teman-teman coba mengkolekkan datanya. Saya kasih tugas gitu ya, untuk mengkolekkan data dan juga mengolah datanya gitu ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, mana belum share screen ya? Nanti terkait dengan tutorialnya atau step by stepnya, nanti teman-teman akan saya kasih di add link ya. Yang tadi udah ya, udah saya share. Praktek nanti kita share yang add linknya untuk step by stepnya. Jadi yang pertama teman-teman sekalian terkait dengan data-data satelit gitu ya dari berbagai macam satelit terkait dengan pengamatan meteorologi maritim, ini salah satunya bisa diambil atau di-collecting dari website PODAC gitu ya. PODAC ini Physical Oceanography Distributed Archive Center ya. Nah, jadi di PODAC ini gitu ya, ini dia berisi data pengamatan seluruh parameter gitu ya, seluruh parameter yang yang diamati di seluruh dunia menggunakan data satelit gitu ya. Nah, jadi kalau ini pure data satelit gitu ya, atau data pengamatan. Nah, teman-teman sekalian di dalam proses pengambilan datanya, teman-teman bisa klik find data, kemudian teman-teman bisa klik ocean. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau melihat misinya, teman-teman bisa mengambil beberapa misi-misi di sini, gitu ya. Nah, cuman kalau untuk memudahkan sih langsung klik ocean aja, gitu ya. Klik ocean, di sini pengamatannya, ya, di mana ada ocean temperature, surface water, gitu ya, sea ice, salinity, ocean head budget dan lainnya, gitu ya. Nah, ini sangat kompleks sekali, gitu ya, sangat banyak. Dan bagi teman-teman yang tertarik misalnya mengolah atau mengkaji data terkait dengan salinitas, head budget dan lainnya, gitu ya. Teman-teman kan sudah belajar ini ya, lapisan batas atmosfer gitu ya, terkait dengan head budget. Nah, tentunya ini sangat berperan gitu ya dalam proses perpindahan panas di antara ocean sama atmosfer gitu ya. Nah, kita klik ocean gitu ya. Nah, di sini saya akan coba sedikit perlihatkan terkait dengan pengolahan data misalnya SST gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak data yang bisa kita kolekkan gitu ya. Ada data SST, ada data tadi altimetry, kemudian ada data apa lagi ya? Data chlorophyll gitu ya, ocean color gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil data di sini. Nah, caranya adalah teman-teman sesuaikan dengan keywordnya gitu ya. Nah, keywordnya ini teman-teman mau apa gitu ya. Mau ocean wave boleh, mau ocean wind boleh, mau precipitation cuma satu ya. Kalau precipitation mah pakai GPM ya atau GS map gitu ya. Kemudian salinity gitu ya, ocean circulation, ocean chemistry dan banyak hal lainnya gitu ya. Nah, kita di sini contohnya kita ambil yang ocean temperature. Nah, ingat bahwa teman-teman tadi yang udah kita pelajari ya bahwa ada level 1, level 2, level 3. Nah, yang kita akan olah di sini itu adalah lebih ke level 3 dan level 4, guys. Yakni yang sudah proses grading gitu ya, yang sudah ada gridnya. Jadi
itu lebih mudah untuk kita olah dan kita kaji gitu ya dibandingkan data-data yang masih berupa data trajectory gitu ya. Nah, salah satunya di sini guys, gitu ya. Nah, di HRC tadi ya, masih ingat ya. Jadi Global High Resolution Sensor Temperatur level 4 ya, MOR, di mana di sini kita bisa mengambil data SST dari tahun 2002 sampai sekarang, gitu ya, cukup panjang ya. Dan datanya ini saya nggak tahu apakah kayaknya daily deh, ini daily. Datanya daily dan sensornya ini berbagai macam sensor gitu ya, dari Accommodis, IPCC, Coriolis, Winsat, Terra ya, kemudian NOAA gitu ya, kemudian in situ dan lainnya banyak banget gitu ya. Kemudian coverage-nya seluruh dunia ya, seluruh dunia. Oke, nah ini ada dua, cuman bedanya di sini ada cloud enable, yang kalau di sini tidak ada gitu ya. Nah, kita ambil yang tidak cloud enable aja gitu ya. Nggak tahu juga nih bedanya apa nih antara cloud enable sama, kemungkinan besar sih cloud enable ini dia juga apa ya, atau apa antara ini ya, antara dia menghitung juga apa namanya, ada apa namanya, ada koreksi suhu dari awan kali ya. Itu juga kurang kurang paham. Nanti bisa dicoba aja, dicek apakah berbeda antara data yang cloud enable ini dengan yang tidak ada cloud enable-nya gitu ya. Kemudian teman-teman bisa klik langsung di sini gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian ada ini ya, ada informasi, data akses, dokumen, citation dan lainnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung ke data akses gitu ya. Nah, bisa langsung ke data akses untuk mengkolek datanya gitu ya. Nah, di sini ada pilihan beberapa, cuman kemarin saya sempat klik-klik yang paling bisa tuh OpenDAP gitu ya. Yang paling bisa digunakan adalah OpenDAP. Saya juga nggak tahu ini apakah bisa tidak ya, OpenDAP Drive ini. Kayaknya sih nggak bisa gitu ya. Nanti silakan harus login guys. Ya, harus login kalau ini. Harus login. Kita nggak usah pakai yang login deh. Terserah kalau teman-teman mau login juga silakan ya. Kita pakai yang ini aja, yang OpenDAP. Ketika ada suatu partikel yang besarnya lebih kecil dari angka batas. Nah, OpenDAP. Oke, nah di sini teman-teman sekalian bisa ngambil gitu ya. Bisa ngambil berapa data gitu ya. Disesuaikan dengan apa namanya? Keinginan teman-teman sekalian. Cuman kalau OpenDAP di sini kita hanya bisa ngambil satu doang gitu ya, satu data satu gitu ya. Jadi cukup lama gitu ya untuk mengaksesnya gitu ya. Tapi sebenarnya ada script gitu ya, ada script yang bisa untuk mengakses data ini secara langsung. Teman-teman bisa search di Google terkait dengan script collecting data via OpenDAP gitu ya. Nah, biasanya sih ada beberapa script ya menggunakan Python yang bisa teman-teman gunakan untuk mengkolekkan data dari OpenDAP ini. Nah, kita bisa ngambil yang terbaru ya, yang terbaru. Ini tanggal 27, biasanya tanggal 26 gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa ambil, kemudian copy link address, teman-teman buka nanti di IDV gitu ya. Nah, buka di IDV, saya stop sharing juga biar saya share semuanya. Artinya adalah aksisnya. Tapi matematikawan modern mengambil asumsi itu tidak perlu adanya. Nah, teman-teman tinggal buka IDV-nya nanti. Bisa digambarkan atau membuat persamaan sistem yang jauh lebih efektif dan jauh lebih apa yang dimaksud dengan bilangan rasional dan irasional?
Nah, jadi kalau menggunakan OpenDAP, teman-teman sekalian, teman-teman cukup melingkan datanya ya. Melingkan datanya, masih ingat ya? Menggunakan IDV ya. Nah, jadi itulah gunanya kemarin kita belajar komputasi meteor ya. Jadi masih terus digunakan sampai nanti kalian selesai di STMKG gitu ya. Bahkan setelah STMKG kalian pasti akan masih gunakan gitu ya. Nah, jadi setelah kalian dapatkan datanya, kemudian kalian linkkan, kalian masukkan ke dalam IDV ini. Selanjutnya teman-teman bisa olah gambarnya, gitu ya, olah gambarnya. Kemudian sambil kita nunggu, selain OpenDAP, teman-teman juga bisa menggunakan AirDAP. Jadi AirDAP ini bisa di search di Google, AirDAP double D. Nah, kalian bisa klik. Maka kurang lebih AirDAP ini juga sama, dia merupakan tempat untuk mengakses data saintis, khususnya untuk ocean, gitu ya, untuk ocean, karena memang dia fokusnya ke sana, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian bisa klik misalnya SST atau klorofil, gitu ya, SST, gitu ya, atau klorofil lah, klorofil, search, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat gitu ya untuk klorofilnya ini maaf. Saya ini ya izin nonaktifkan kamera ya, kayaknya berat gara-gara aktifkan kamera. Oke. Nah, ini AirDAP ya. Silakan nanti teman-teman bisa. Ini nanti saya juga search ininya, akan saya search linknya gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman sekalian. Kita klik data user, kemudian klik URL gitu ya. Kemudian teman-teman tinggal copy paste di sini guys. Nah, mesti ingat ya, data user, terus copy paste di sini. Copy paste gitu ya. Terus ingat HTML-nya dihilangkan. Ketik source, dan maka datanya nanti akan kita bisa dapatkan gitu ya. Kita bisa langsung bisa displaykan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi jangan lupa propertinya kita harus sesuaikan dulu untuk spasial subset kita wilayah Indonesia, karena kalau wilayah seluruh dunia nantinya terlalu ini ya, terlalu besar gitu ya. Misalnya 10 15 lah, 15 90 ini 145 ini 20 misalnya gitu ya. Oke. Maka teman-teman bisa langsung plan view, cloud plan view, display gitu ya. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung mendapatkan display data dari kondisi SST saat ini gitu ya. Kalau nggak salah sih dia tanggal berapa nih ya? Dia tanggal 26 ya, ada lag time kurang lebih 2 hari gitu ya. Sekarang kan tanggal 27 ya, ada lag time 1 hari ya, lag time 1 hari. Jadi ini adalah kondisi SST tanggal 27 ya. Nah, saya lupa source-nya shaded ya, maaf. Source-nya fill contour plan view. Maaf. Nah, source-nya ini color field-nya di nih. Nah, ini adalah kondisi SST kita saat ini gitu ya. Kalau kita perhatikan ya, ini cukup panas ya di wilayah Laut Jawa gitu ya. Kemudian di selatan masih dingin gitu ya. Kemudian di beberapa wilayah. Nah, kalau misalnya teman-teman bandingkan gitu, bandingkan dengan kondisi perawanan di wilayah Indonesia itu apakah sama atau tidak ya? Nanti kita bisa cek gitu ya. Walaupun memang tidak secara langsung SST itu meningkatkan perawanan, tetapi biasanya pendekatan
kondisi penguapan di Indonesia itu disesuaikan dengan kondisi SST-nya gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, ini di selatan masih dingin ya, masih dingin banget gitu ya. Nanti biasanya pada saat musim baratan, nah ini hangat nih guys. Gitu ya, ini hangat di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa melihat gitu ya kondisi SST secara real time gitu ya menggunakan IDV dari data yang diambil dari JPL Moore ya, dari multi satelit gitu ya. Nah, sedangkan kalau AirDAP teman-teman sekalian, sebenarnya di sini juga ada SST juga gitu ya, sama. Nah, namun di AirDAP di sini enaknya teman-teman bisa mengkolekkan datanya tuh panjang gitu ya. Jadi kalau ini kan cuma satu persatu ya, satu persatu gitu ya. Nah, sedangkan kalau di AirDAP ini teman-teman misalnya ambil chlorophyll, kita ambil yang resolusinya tinggi untuk global gitu ya, per kilometer. Karena per kilometer, nah ini dia. Oke, nah ini dari 2003 sampai sekarang gitu ya. Nah, ini one day composite gitu ya. Tapi one day composite-nya ini masih enggak ya guys, masih kayak trajectory gitu ya. Kemudian ada yang 8-day composite. Nah, yang paling umumnya sih adalah monthly composite gitu ya. Nah, di monthly composite ini teman-teman sekalian misalnya gitu ya, kalian klik data gitu ya. Kemudian kalian bisa ambil datanya dari kapan. Nah, ini datanya dari tahun 2003 gitu ya, bulanan. Maka teman-teman bisa melihat gitu ya bagaimana perubahan chlorophyll gitu ya terhadap waktu, misalnya 2020 ya, 2020 01 gitu ya. Kemudian ini 16 4, karena kan ini bulanan ya. Nah, ini 12 20 gitu ya. Misalnya ini wilayah Indonesia latitude-nya min 20 sampai 10, anggaplah ya 15 ya tadi ya, 15, dan ini 90 sampai dengan 145 gitu ya. Kemudian teman-teman bisa pilih datanya gitu ya, misalnya MC not CDF, kemudian kita submit. Nah, maka nanti teman-teman sekalian, wah error, kenapa nih? Oh, ada yang salah. 20 90 145 min 20 15. Gak ada deh, udah ya. 2021 Ketika kalian menggunakan 4 sama 5, kalian bisa melakukan banyak sekali manipulasi. Coba dulu ya. Teknik manipulasi. Contoh misalkan min 20, kemudian min 20. Tutup min 20 sampai 15. Emang kenapa nih? Salah ya? Kan? Sehingga ini jadi 4 kuadrat dikurangi 4 kali. Izin Pak, versinya latitude-nya ditukar Pak itu Pak. Oh gitu ya, jadi ini 15 ya? Min 20 ya? Biasanya sih. Oh gitu, oh iya. Ini dari utara ke selatan ya? Oke, good. Nah, kan nanti dia akan download gitu ya, dan nanti datanya adalah sepanjang nilai itu gitu ya. Dan di sini tidak hanya ini ya, nah, coba chlorophyll, berapa nih? 2021 ya, 20 ya, 2020 selama bulan gitu ya. Nah ini cukup banyak nih guys, gitu ya, cukup besar. Karena dia kan 4 kilo ya, kilometer, jadi cukup besar sekali. Tapi karena dia bulanan, jadi tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini udah dapat. Nah ini kita bisa langsung ambil datanya, gitu ya. Misalnya kita ini kosongkan gitu ya. Kemudian kita ambil datanya, file gitu ya. Close. Ini ketika kalian bisa membuktikan fungsi ini, maka namanya close CL. Semua bilangan itu, semua solusi bilangan masih hanya ada satu, karena solusinya adalah ada satu anggota yang memiliki nilai kuantitas yang sama. Betul kan?
Atau ada Ini yang dia bilang, kalau 2020. salah Pak. Nah ini ya. Jadi Mungkin Anda tidak mengerti di sini kali ya. kita blend view, Ini kan pakai kalau A min B kuadrat. kalau shaded Jadi A ya, kuadrat shaded kali deh. 2A. Ini 2AD. Ini ada nih. Terus D Nah kuadrat dia kan. Sama pakai kan? ini ya. Bisa Nah, dipakai. ini kita coba sesuaikan Supaya ada ininya, yang tidak mengerti. change intervalnya ya. Ini dia 295, oke 294. 4 kali 9 Nah, per 2 kali 2. ini nggak tahu namanya. 9 per 2. Change display unitnya ini Kelvin, Celsius ya. Oh, astagfirullahaladzim, salah. Ini. Nah, ini edit color table, ininya biasanya paling tinggi itu 1. Dan ini 0. Nah, ini teman-teman sekalian, gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, gitu ya. Nah, maka secara umum dia klorofil itu menyesuaikan monsun, gitu ya. Nah, bisa lihat, gitu ya. Nah, ini pada saat bulan Juni, gitu ya. Nah, jadi pada saat bulan Juni itu ngumpulnya di sini, gitu ya. Nah, di selatan, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di selatan upwelling, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, sepanjang ini nih upwelling, gitu ya. Nah, 10 saya upwelling, nanti pada saat nanti bulan Januari ya hilang lagi, gitu ya. Nah, jadi memang siklusnya seperti itu, gitu ya. Dan itu memang dipengaruhi oleh Ekman pumping di sini, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana interaksi, gitu ya. Bagaimana dampak dari cuaca atau iklim terhadap dinamika lautan, gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian. Saya mohon maaf karena udah jam 2:09 nih. Saya izin menghadiri rapat dulu. Nanti step by step dari yang tadi sudah saya jelaskan nanti akan saya share di Adlink, gitu ya. Terus nanti akan saya coba kasih tugas buat teman kerjain untuk memplot data, gitu ya, memplot data ocean, SST dan juga arus, gitu ya. Step by stepnya ada kok. Tapi tinggal diikutin aja. Bisa menggunakan IDV ataupun menggunakan graphs, terserah kalian. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf tidak memberikan waktu untuk diskusi. Nanti silakan bagi yang teman-teman yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar di Adlink. Oke, dari saya cukup sekian. Mohon maaf ya sekali lagi teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah ketemu lagi pekan depan UTS ya. Nanti akan saya coba share di Adlink apa aja sih yang akan kita UTS-kan, gitu ya. Semoga sukses. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.